Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, program studi Teknik Informatika dengan NIM 2402505020030. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan pada rekayasa perangkat lunak. Jadi tentunya pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu ada rekayasa perangkat lunak, yang kedua itu ada tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak, yang ketiga ada kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak, dan yang keempat itu ada prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Oke, materi pertama itu apa sih itu rekayasa perangkat lunak? Jadi rekayasa perangkat lunak atau yang sering kita singkat dengan RPL atau dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SE adalah disiplin ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Jadi tujuan dari mempelajari RPL ini tuh untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan dapat dipercaya. Next, tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Jadi tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak itu yang pertama itu untuk mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya itu ada memperbarui fungsi. Fungsi yang ketiga ada menciptakan user friendly, yang keempat mengintegrasi peralatan mekanikal, dan yang kelima ada melakukan perawatan. Oke, next itu ada kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Jadi kriteria yang pertama itu ada dapat terus dirawat dan dipelihara. Ya, tentunya perangkat lunak itu harus tetap dirawat ya dan dipelihara, karena kita saja sendiri ya sebagai manusianya kita tuh harus dirawat juga. Kalau nggak dirawat dan dipelihara pasti rusak kan. Begitu juga dengan perangkat lunak. Oke, yang kedua itu dapat mengikuti perkembangan teknologi. Ya, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi sekarang itu sangat cepat. Jadi jika tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya tentu dia tertinggal. Kita bakal ketinggalan karena ya perkembangan teknologi sekarang itu sangat cepat. Next, yang ketiga itu dapat mengikuti keinginan pengguna. Dan yang keempat, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Dan yang kelima ada dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Next, tahapan dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak ini memiliki beberapa tahapan pertama yang sering sekali disebut sebagai siklus hidup pengembang perangkat lunak atau Software Development Life Cycle and SDLC, yaitu analisis kebutuhan, yang dimana menentukan apa saja kebutuhan pengguna dan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Dan yang kedua, perancang atau desain, membuat rancang sistem baik dari sisi tampilan, alur kerja maupun struktur database. Yang ketiga, implementasi atau coding, menulis kode program sesuai rancangan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang keempat, pengujian atau testing, menguji perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance, melakukan perbaikan atau pengembangan lanjutan setelah perangkat lunak digunakan. Oke, itulah tadi kelimanya. Terus ada yang selanjutnya ini ada prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak ini juga memiliki prospek kerja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dia prospek kerjanya itu bisa ke developer IT, yang dimana pekerjaan ini mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien, seperti pada software game atau software untuk kebutuhan bisnis. Oke,
Next, dia juga bisa ke programmer, adalah orang bekerja membuat program atau software komputer tertentu dengan tujuan memudahkan pekerja dari klien yang membutuhkan. Yang ketiga, IT konsultan. Salah satu pekerja yang juga memiliki banyak peluang. Peran pekerja ini adalah sebagai perancang dari awal hingga evaluasi suatu penerapan IT. Oke, baik. Yang keempat ya, ada sistem analis, yang dimana dia itu bekerja sebagai penganalisa yang menganalisis suatu sistem. Hasil dari pekerjaannya akan digunakan oleh programmer, yang dimana seorang sistem analis harus mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang hendak dirancangnya. Yang kelima ada database engineer, yang dimana tugasnya itu sebagai pembuat desain serta mementoring suatu database yang cukup kompleks. Terus yang keenam ada web engineer, yaitu orang yang bertugas merancang dan membangun website, bertanggung jawab atas layanan dan kemudahan dari website tersebut. Yang ketujuh ada intelligent system developer, yang dimana software-software yang dikembangkan oleh pekerja ini berhubungan dengan intelijen seperti image recognizer. Yang ke-8 ada software tester, yang dimana bidang pekerjaan yang memiliki peran khusus dalam menguji sebuah software atau perangkat lunak. Oke, itulah tadi materi dari perangkat lunak ya teman-teman. Itu di materi-materinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.